Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita hidayah serta rahmat-Nya sehingga kita bisa bertemu dengan bulan yang penuh dengan barokah ini, yaitu bulan Ramadan. Sholawat dan salam tak lupa kita sampaikan, kita hanturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita, yang telah mengajarkan kita untuk keluar dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan serta nurul Islam. Baiklah, di sini saya akan sedikit menyampaikan tentang Lailatul Qadar. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tidak terasa bahwa kita telah sampai pada ke-10 hari kedua di bulan Ramadan, di mana pada hari-hari ini terdapat salah satu hari istimewa dan Allah menjanjikan di dalamnya, yaitu hari yang dipenuhi dengan barokah, hari yang lebih baik daripada 1000 bulan, di mana pada malam tersebut Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk memahami apa itu arti dari Lailatul Qadar, maka kita perlu merujuk kepada maknanya secara bahasa, di mana terdapat dua kata, lail dan qadar. Kata lail sendiri yaitu berarti malam. Adapun qadar terdapat 3 arti, yaitu yang pertama, qadar berarti penentuan, di mana pada malam ini Allah menentukan banyak hal. Di malam ini pula Allah menentukan hal yang sangat istimewa bagi kaum muslimin, yaitu diturunkannya Al-Quran ke muka bumi ini sebagai petunjuk bagi umat manusia. Dapat pula hal ini berkaitan dengan kehidupan manusia, seperti itu. Yang kedua, qadar berarti mulia, di mana pada malam ini Allah berkata bahwa malam ini merupakan malam yang mulia, malam yang lebih istimewa daripada 1000 bulan. Yang ketiga, qadar berarti sempit. Mengapa dikatakan sempit? Dalam surat Al-Qadar dikatakan bahwa pada malam ini tanazzalul malaikatu warruhu fiha, para malaikat turun ke bumi. Maka itulah qadar juga bermakna sempit, seperti itu. Nah, lantas apa indikatornya? Apa indikator atau apa tanda-tanda seorang itu dapat atau mendapatkan Lailatul Qadar? Prof. Quraisy Shihab mengatakan dalam tafsirnya bahwa terdapat 2 indikator seseorang yang mendapatkan Lailatul Qadar, di mana indikator ini juga merujuk kepada surat Al-Qadar itu sendiri. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha, di mana para malaikat itu turun ke bumi. Yang pertama, di sana para malaikat ini berkaitan dengan bahwasannya apa sih fungsi malaikat itu? Menurut Quraisy Shihab, kata-kata tanazzalul malaikatu warruhu fiha itu dapat dijadikan indikator atau tanda-tanda seseorang mendapatkan Lailatul Qadar, karena malaikat itu bertujuan atau berfungsi untuk menguatkan keimanan seseorang. Malaikat itu mendorong seseorang menuju kebaikan, seperti itu. Akal kita tentu tidak akan mampu membayangkan bagaimana malaikat itu turun ke bumi. Dikatakan dalam sebuah riwayat, bahkan Jibril saja konon memiliki 500 sayap. Satu sayap pun dibentangkan, kita tidak akan mampu memvisualisasikan seperti apa, seperti itu. Nah, makanya tadi ketika makna Lailatul Qadar
makna ketiga Lailatul Qadar yaitu sempit. Karena inilah sempit karena malaikat turun ke bumi seperti itu. Nah, jadi indikator yang pertama tadi bahwasannya orang yang pernah bertemu dengan Lailatul Qadar pasti dari waktu ke waktu akan bertambah kebaikannya. Dia akan senantiasa terus-menerus berbuat kebaikan seperti itu. Nah, yang kedua yaitu damai. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Damai dalam arti di sini, damai tidak hanya damai kepada diri sendiri, damai terhadap diri sendiri, tapi juga damai terhadap orang lain. Damai terhadap diri sendiri berarti orang tersebut tidak lagi menggerutu. Kok rezeki saya cuma segini ya? Tidak lagi menggerutu, kok harta saya, kok saya ibadahnya seperti ini, tidak lagi menggerutu seperti itu. Dan yang kedua itu damai terhadap orang lain. Damai terhadap orang lain itu bisa berarti tidak mengganggu. Tidak mengganggu orang lain itu juga termasuk ke dalam kategori damai seperti itu. Sehingga dari situ Quraisy Shihab mengatakan dua indikator penting dalam surat Al-Qadar tentang ciri-ciri atau tanda-tanda orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Yang pertama, dia senantiasa berbuat baik, terus-menerus berbuat kebaikan. Dan yang kedua, dia selalu damai. Dalam arti dia damai terhadap dirinya sendiri, damai terhadap orang lain, bersyukur atas apa yang telah Allah beri, dan juga mensyukuri apapun yang dia miliki tanpa berkeluh kesah, tidak kufur nikmat seperti itu. Ada sebuah kisah dalam Bidayah An-Nihayah karya Ibnu Katsir yang diriwayatkan dalam hadis Abu Dawud, Al-Bukhari dan Muslim tentang ketika Rasulullah SAW menjumpai atau mengalami malam Lailatul Qadar seperti itu. Ketika itu Rasulullah akan melaksanakan sholat malam bersama para sahabat, di mana pada malam itu ketika Rasulullah SAW sholat berjamaah di masjid dengan para sahabat, Rasulullah tiba-tiba ada hujan yang begitu deras turun dan hingga masuk ke dalam masjid, dan Rasulullah dan para sahabat basah kuyup ketika itu. Namun ketika selesai sholat, Rasulullah terlihat basah kuyup dan menggigil, begitupun para sahabat. Jadi Anas bin Malik mendapati Rasulullah dalam keadaan basah dan ingin mengambilkan kain agar beliau merasa hangat. Namun apa yang dikatakan Rasulullah kepada Anas bin Malik? Rasulullah berkata, "Wahai Anas bin Malik, janganlah engkau mengambilkan sesuatu untukku. Biarkanlah kita sama-sama basah. Nanti pun pakaian kita akan kering dengan sendirinya." Lalu Anas bin Malik kembali ke dalam barisan dan meneruskan sholat. Kemudian di akhir sholat Rasulullah bercerita kepada para sahabat yang ikut bersalat jamaah kala itu. Beliau bercerita bahwa ketika beliau hanyut dalam sujudnya, beliau mengatakan beliau menyaksikan malaikat Jibril turun ke bumi dalam keadaan dan bentuk yang aslinya. Malaikat berbaris rapi dengan suara gemuruh tasbih dan tahmid yang tidak pernah didengar oleh telinga manusia manapun. Seperti itu. Nah, ketika malam itu langit di Madinah kala itu cerah dan berawal dari cerah sebelum turunnya hujan, yaitu langit cerah, kemudian tidak berawan, hanya dipenuhi dengan bintang gemintang dan angin sepoi ketika kala itu. Hadis riwayat Abu Daud, Bukhari dan Muslim. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, semoga di Ramadan kali ini dan di Ramadan yang akan datang kita dapat merasakan bagaimana istimewanya malam Lailatul Qadar, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.